Wabarakatuh, ketemu lagi di podcast kita namanya Kombes dan nama saya itu RJ, serah mau dibilang Abdurrahman Jemat boleh, Abdurrahman Jelek dia boleh. Nah sekarang kita lagi ketemu dengan Pak Haidin Lubis, tapi lebih dikenal dengan Opung Ucok. Berarti mau kecil, mau gede, mau Opung semua ya udah berubah jadi nama Opung. Nah kita ini mau bicara soal lansia. Ini ada Mbak Wiwi, teman saya juga sekelas. Mbak Wiwi ini kan entrepreneur. Saja. Dan Bung Laris ini sebenarnya bukan pengamat sosial, pelaku sosial. Jadi dia nggak hanya ngamati sosial, tapi dia melakukan. Jadi apa yang dia omongin sebenarnya udah pernah dilakukan, Pak. Misalnya mau bikin apa, dia udah pernah bikin. Bagaimana menghormati waktu, dia udah buktiin. Jadi apa yang dia bicarakan, dia udah buktikan. Nah sekarang sebagai lansia, Pak, apa yang sebenarnya yang pernah jadi keprihatinan Bapak terhadap apa yang Bapak amati terhadap lansia sekarang, Pak? Saya tuh tidak khusus mengamati lansia kan? Ya. Tapi saya lihat ada kebutuhan lansia yang harus kita apresiasi, terutama anak-anak muda. Dia sudah mulai kepengen dihormati, kepengen dihargai. Tapi itu kan sulit didapat ketika lansianya sendiri tidak menyadari bahwasanya dia tidak harus begitu gitu. Dia harus lebih mandiri, dia harus lebih tegar, dia harus lebih spirit, lebih fight. Tidak perlu harus dihormati, tidak perlu harus ini. Intinya begini, mengaca dari Singapura ya. Di Singapura itu setiap mall ada tempat untuk lansia, boleh merokok, boleh minum, boleh main judi, boleh hahaha. Terus lansia di sana tidak boleh mewariskan hartanya jatuh secara hukum kecuali dia meninggal. Jadi dia terjaga dengan hartanya. Nah, terus yang kedua, lansia itu selalu masih diberi ruang untuk bisa bekerja. Misalnya dia kerja part time untuk menjaga WC misalnya, menjaga kecil lah, bukan ditiadakan gitu. Itu yang saya lihat di Singapura. Nah lansia kita di sini ya dianggap, karena kita juga menganggap diri kita sudah nggak berguna. Bahasanya kan askar tak berguna, tak berguna bener lah gitu. Ya saya pikir pemerintah harus lebih care aja. Misalnya adalah khusus pelayanan untuk lansia, paling tidak pada antrian tiket, antrian supermarket, antrian itu paling ada. Karena kenapa? Fisiknya memang sudah nggak bisa dibohongin gitu. Saya pikir itu yang saya pahami, Pak. Dan hanya seperti kata Bapak tadi, Pak, bahwa memang udah ada tentang lansia. Kalau lihat ke hukum berarti udah ada anggaran sebenarnya ya. Jadi untuk yang seperti Bapak bilang tadi, seharusnya udah ada anggaran, udah ada program. Nah itu mungkin yang perlu dijalankan, Pak ya. Orang SDM yang ditentukan untuk melaksanakan program, tapi kita nggak tahu di mana program itu ada gitu. Kita sebetulnya masalah ini, Pak. Undang-undangnya udah oke. Masalah pelaksanaan dan kontrol. Nah itu. Misalnya tiket udah kita dapat, kereta api sudah dapat diskon secara otomatis kan ya kan. Busway kita Jakarta terutama udah bisa, Jaklingko segala macam sudah bisa lansia. Tapi masalahnya kontrol ya kan. Dilaksanakan, diundangkan, dilaksanakan dan dikontrol, gitu. Kalau nggak dikontrol ya sia-sia. Capek-capek bikin undang-undangnya, capek-capek menyediakan anggarannya, kalau kontrolnya nggak tepat guna ya sia-sia gitu. Tapi makanya masih banyak hal-hal yang saya sebagai lansia kadang-kadang dilecehkan juga. Misalnya saya masih naik kereta api, saya masih ini, orang ya anak-anak tidak menyadari bahwa saya punya hak untuk itu. Berbeda ketika hak saya diberikan dan saya tidak menerima hak, tidak mengambil hak itu berbeda. Itu masalah etiket ya Pak ya. Tapi pastinya harus ada pendidikan buat anak-anak muda bahwasanya bagaimana menghormati lansia itu gitu. Harus ada sosialisasi dan kontrol. Misalnya di kereta harus ada kontrolnya. Bangun untuk orang tua. Oh, saya sakit. Oke, kalau kamu sakit kamu di sini. Nah, seperti Bapak apa bilang tadi, ada nggak kereta untuk lansia? Gerbong untuk lansia? Kan nggak ada gitu. Belum ada gitu. Kira-kira gitulah.
apakah itu baik atau nggak baik, memang perlu pengkajian-kajian gitu. Tapi paling tidak diundangkan, dilaksanakan, dan dikontrol. Ya. Kalau kita lihat di Jakarta paling tidak udah ada itu ya Pak. Program-programnya udah. Tapi di seluruh Indonesia kita masih gitu kan. Lansia kan tersebar seluruh. Nah, Berapa Pak itu lansia se-Indonesia? 11,5%. 11,5%, Hampir dalam 20 juta, angka 18 juta ya? 18 juta. Iya. 18 juta orang. Dari 200 sekian juta ya Iya. kan? Ketiga situ. 20 juta lebih. Tapi kalau misalnya ini kan kesehatan kita makin baik, berarti makin banyak terus, makin bertambah, bisa jadi tahun depan udah jadi 25 juta. Karena kita umur kan tetap, yang sekarang umur 59 tahun depan kita 60 kan. Nah itu, jadi terus bertambah. Jadi kalau kita nggak perhatikan ya tambah jumlah, tambah repot kan, nggak ada kesalahan. Jadi kan sebagai lansia kan kita tidak mau diistimewakan juga sebenarnya. Enggak. Tapi bagaimana mendidik anak-anak kita supaya mereka mau menghormati lansia, itu aja kan. Ya. Kadang-kadang Pak, bukan cuma di jalan atau di rumah pun, tadi ceritakan saya tersisi, ya kan itu sudah kurang ya kan, berarti di rumah juga paling tidak ada edukasi itu untuk hal itu, bahwa apapun itu tetap orang tuamu, ya kan, ayahmu, ibumu, tetap apapun bentuknya, apapun rupanya, beliau harus dihormati. Tapi zaman sekarang anak-anak muda kan, aduh, ya, gitu kan, kadang-kadang. Ya berarti Mbak, persoalan ini kan bukan hanya bisa ditangani Departemen Lingkungan, termasuk Departemen Pendidikan. Ya. Artinya kita menduga gimana cara mereka itu seperti kata Mbak, seperti kata yang lain. Artinya mereka menjadi tua juga. Ya betul, kita pasti tua ya, tapi muda belum tentu bisa jadi tua kan. Jadi memang kayaknya untuk hal ini semua unsur terkait sih, semua unsur. Bukan cuma hanya perhubungan atau apa, karena kita kan segala sektor terkait. Segala sektor terkait. Jadi mungkin dari sektor-sektor tersebut pemerintah itu bisa duduk bersama, kita bicara tentang lansia dengan berbagai kompleksitasnya. Iya. Nah, jadi nanti di situ berbagilah mereka itu siapa yang mendata, inventarisir, lalu programnya jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, lalu bagaimana pelaksanaannya. Bapak bilang tadi kontrol dan monitoringnya kan, monitoring perlu itu, misalnya sebulan sekali dimonitor, dari kontrol yang tadi setiap hari ya ada monitoringnya, lalu sudah sampai di mana, bagaimana evaluasi, pasti ada. Kalau menurut saya begitu sih. Jadi semua unsur terkait ya. Artinya seperti kata Bapak tadi, sebagai lansia kita bukan minta dimanjain, bukan kita minta istimewa, tapi kalau itu hak kita ya berilah ke kita kan gitu, berilah ke lansia. Kalau itu hak lansia, beri ke lansia. Kenyamanan, berilah kenyamanan, kan kenyamanan lansia. Seperti kata Bapak tadi, saya iri Singapura, negara kecil begitu aja begitu hormat pada lansia, malah ada tempat-tempat khusus, sebab bukan hanya ya kita nggak perlu nyontoh dia judi juga boleh, enggak. Artinya dia bisa tenang di situ, ngobrol di situ kan gitu, dan tidak terganggu, nggak dilempar orang, nggak ditoprak orang kan gitu, di jalan juga nggak diusik orang gitu. Nah ini itu yang kita minta dari kita. Tapi di Jepang juga sama dengan Singapura, mungkin Jepang lebih ini lagi gitu. Pengalaman-pengalaman di luar negeri itu perlu diceritakan. Karena di Jepang itu orang udah 90 tahun masih kuat, terus dia masih bekerja. Saya juga kaget, Bapak berapa usia, udah sekian masih kerja di bandara, walaupun cuma mendampingi kita untuk sampai ke tempat gate gitu ya, mendampingi itu ada. Dan di kantor juga masih dihargai, hormat sekali. Kalau orang Jepang ya, saya bilang itu orang Jepang hormat sekali. Yang lain pada dasarnya sesama ya, tapi yang nampak sekali itu saya lihat baru itu sih gitu. Betul, dia tuh dihargai betul di ibarat mutiara tuh bener-bener dipelihara sampai semuanya. Ya kita juga pengen gitu ya, seperti kata Bung Laris ya,
bahwa kita ingin bahwa lansia itu sampai ke terminal akhir tetap dalam keadaan tersenyum. Saya lihat dari Bapak ini bahwa tersenyum itu penting banget Pak. Jadi Pak, boleh tanya dong Pak, Iya. Bapak, keseharian Bapak apa sih? Nggak ada. Sudah lansia nih, Nggak ada kerja. kan Bapak banyak nih produktif nih yang digarap. Saya cuman begini aja. Saya nikmati detik per detik. Sekarang, kemarin saya berpikir saya tulis. Saya berpikir saya tulis. Nah sekarang saya lagi senang-senang ini. AI kenapa bisa begini ya gitu tuh. Kira-kira gitu. Teknologi. Jadi orang tua sebaiknya jangan meninggalkan teknologi. Terus ikutin sebisa mungkin karena itu akan melatih otaknya terus bekerja, pikirannya terus jadi nggak mudah pikun, gitu, motoriknya dan segala macam. Kuncinya, karena selama ini kan ada anekdot tentang lansia Pak. Iya, iya, Suksesnya lansia itu adalah tahu jalan pulang. iya, Tadi kayaknya saya tertarik mungkin momen ini kita gunakan untuk membahas itu kan. iya, iya, Kita tidak ingin diistimewakan kan. iya, 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 Kita sudah punya hak sesuai dengan aturan yang ada. iya, Pemerintah juga sudah punya care, iya, ya kan. Tetapi kita tidak bermaksud agar lansia itu jadi manja. iya, Tetapi ketika ada sesuatu iya, hak yang nggak digunakan itu terserah sianya. Iya, iya. Tapi sudah ada haknya diberikan Iya, kan gitu. iya. Nah, jadi kadang-kala inilah yang harus kita tularkan ke anak muda. ke generasi berikutnya. Ya, kami loh sebetulnya masih ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak. Manakala kami sudah tidak mampu, Iya. berilah hak kami itu jangan diambil kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu kan. Jadi kita nggak bicara hanya soal kereta api, soal Transjakarta, tapi di semua lini kan gitu dia. Apakah itu misalnya Di trotoar. seseorang seperti beberapa episode yang lalu kan, Depok misalnya Pak, di daerah Bapak itu, kan hampir kalau saja misalnya nih, ya kalau saja pemerintah setempat berpikir secara makro dan padukan, pagi-pagi semua bisa jalan keliling kota tanpa harus naik angkot kan gitu. Iya. Cuma ada ketakutan Iya. kalau Depok itu adalah kota dengan juga kota penuh nyaman ya. Iya. Tapi ya mungkin bisa kita kritisi kan. Iya, iya. Trotoarnya tidak senyaman yang pernah kita kalau kayak misalnya saya ke luar negeri karena nggak pernah kan gitu. Kalau di Tamrin misalnya Tamrin kan ya udah lebar itu. Ya, tuh. Enggan kita naik mobil sepanjang itu karena sudah luas gitu. Nah jadi seperti yang dia sampaikan tadi, kami nggak ingin diistimewakan, ya gitu ya. Saya kira gitu. Iya, iya. Tapi kalau diistimewakan pun kita nggak menolak. Iya. Tapi kalau kami nggak pakai, Iya. jangan lalu kalian anggap remeh kan gitu. Iya, iya. Iya dong Pak. Iya. Jadi kalau di Jepang misalnya, itu kan sudah diedukasi lansianya sejak sebelum pensiun. Jadi ini perlu kita sosialisasikan serentak di seluruh Indonesia. Iya, iya. Karena kalau hanya sepotong-sepotong nanti, nah persoalannya kan begini nih. Kan tadi disinggung ini. Semua ada batas. Laut punya tepi, gunung punya puncak. Usia juga demikian. Iya. Makanya ada istilah memento mori kan. Iya, iya, iya. Pasti mati. Iya, iya. Ya, kalau kita ngomong mati nanti di Jawa Tengah atau di Pangandaran Samosir, Bapak Madi, kamu gimana sih ngomongnya dengan gitu? Iya. Padahal itu sudah kepastian. Iya. Itu tadi mati adalah hak, tapi Iya. janganlah bunuh diri kan kira-kira Iya. gitu. Itulah kepastian kita menuju dimensi lain kan gitu. Jadi maksud saya kan gitu ya, ketahuilah kita 67 dalam konteks orang Batak. Kalau bisa berumur 70 tahun, itu udah perfect lah sama tua. Berarti kita misalnya beliau 67 tinggal 3 tahun lagi. Ya sudah nggak mampu makan sate, udah nggak mampu bajigur segala macam. Tapi di usia ini pun kita tidak diberi kesempatan untuk aman, nyaman, masa harus berpikir tentang pinjol dengan segala macam. Saya kira lalu di mana hidup itu? Nah, dia tadi bilang begini, indeks prestasi kesehatan di negara yang makin maju itu bertambah. Berarti setiap tahun angka kematian untuk lansia itu berkurang. Angka kehidupan bertambah tahun menjadi 90-98. Tapi apakah yang sehat ini lalu harus di rumah jadi MC seperti beliau ngomong cucu sehingga dia diborgol oleh itu,
Saya kira nggak begitu konsep lansia, bukan menjadi anjing penjaga rumah kan, tapi dia bisa menggunakan hidup yang tersisa, sisa hidup itu untuk ya bisa main kartu, bukan main judi ya, main kartu beda dengan main judi. Bisa Bisa main apa, naik kuda tanpa bayar, terus tidak antri di BPJS, rumah sakitnya ada sendiri. Nah kalau misalnya seperti bapak ini lansia 70 tahun, perawatnya yang cantik-cantik lah, jangan yang cemberut lagi kan, karena itu tekanan mental, ya kan? Jadi dibuat senyaman mungkin dari berbagai sisi, tapi tidak bermaksud untuk diistimewakan, karena itu sesuai dengan ajarannya si Musa juga, hormatilah orang tua, ya kan? Bukan kita ingin diistimewakan, tetapi memang raga ini nggak bisa dibohongi, ya lutut akan semakin apa, rambut akan beruban dan segala macam. Tapi ya nggak apa-apa uban putih, tapi saya sudah beruban, saya cat supaya. Jadi Pak, ini tentang apa pengalaman saya Depok nih, saya juga Depok Pak. Jadi rupanya apotek yang menyediakan obat BPJS itu juga terbatas Pak. Antara jantung itu kecil-kecil Pak. Saya kemarin kasihan banget orang nunggunya lama gitu, dan banyak kan lansia di situ. Ya, pada umumnya. Nah, dan ada lagi ini keluhan saya di cepatnya. Jadi saya ini berobat di RSUI, dapat obat itu dapat Pak. Sekarang dikembalikan ke Paskes. Nah di Paskes ini masih resep RSUI, tapi udah disalin oleh Paskes, nggak diterima, obatnya nggak didapat. Padahal saya butuh obat seumur hidup. Kebetulan saya juga lagi berobat kan. Kalau dulu tahun-tahun lalu lah, saya masih bisa setiap hari itu ke dokter spesialis. Hari itu masih bisa, tapi mulai kemarin satu Desember itu sudah berubah semua. Rujukan tuh hanya satu dokter spesialis. Macam kemarin saya jatuh, kesana nggak bisa, karena saya masih berobat dengan spesialis penyakit dalam, belum tuntas. Jadi saya harus bayar di rumah sakit itu rumah sakit besar. Kemudian kalau saya mau pakai BPJS ini harus ditutup, sementara ini masih menggantung, belum selesai. Satu. Kedua, obat juga tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi obat tuh dapat cuma 5 biji, 4 biji gitu ya. Nanti selebihnya Paskes Utama. Sampai di situ sama juga nggak ada. Simvastatin itu kan obat murah. Simvastatin obat murah, nggak ada nih Bu, tebus di luar ya. Demikian Pak, makasih banyak. Saya pikir demikian perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.